Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bahas di bab laju reaksi, yaitu tetapan dan orde reaksi. Persamaan laju reaksi. Jadi kita dapat menentukan rumus dari laju reaksi sebuah reaksi. Jika diketahui persamaan reaksi seperti ini, namanya persamaan reaksi. Jadi A ditambah B menjadi P dan Q. Si reaktannya atau bahan reaksinya yaitu A ditambah B. Produknya adalah P dan Q. Kalau misalnya di sini ada huruf A kecil, B kecil, P kecil, Q kecil adalah menunjukkan koefisien ya. Jadi koefisien di sini ternyata tidak berpengaruh di rumus persamaan laju reaksi. Karena rumusnya adalah V sama dengan K, yaitu konstanta atau tetapan laju reaksi dikali konsentrasi bahan reaksinya A dipangkatkan orde M. Nah, di sini orde M adalah yang dipunyai oleh A, jadi orde reaksi terhadap zat A dikali konsentrasinya B dipangkatkan N, yaitu orde reaksi terhadap B. Dan kalau misalnya yang ditanya adalah orde total, berarti yang namanya di total berarti di jumlah. Karena di sini ordenya ada dua, ada M dan N, maka jumlahnya adalah M ditambah N. Kecuali kalau misalnya di sini ada reaksi A ditambah B ditambah C menjadi P dan Q, maka rumusnya juga V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkat M dikali konsentrasi B dipangkat N dikali, karena kalau ada C-nya, berarti konsentrasi C dipangkat O. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh soal. Berarti contoh soal yang nomor 3 ya. Pada sebuah eksperimen, reaksi kimia terjadi antara nitrogen monoksida atau NO dengan gas brom. Gas brom biasanya ditulisnya Br2. Persamaan reaksi yang terjadi adalah 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr2. Ternyata hasil eksperimen direkam dalam tabel berikut. Jadi eksperimen kimia contohnya adalah reaksi terjadi si NO ditambah Br untuk menjadi NOBr2 dicoba-coba nih. Jadi percobaan pertama nyobain si NO pakai konsentrasi awalnya adalah 0,1. Kemudian ditambah si Br, konsentrasi awalnya adalah 0,05. Ternyata untuk menjadi NOBr secara keseluruhan udah jadi sini NOBr semua ya. Itu membutuhkan laju reaksinya sebesar 6 mol per second. Kemudian dicoba lagi nih percobaan yang kedua dan percobaan yang ketiga dan seterusnya. Ternyata hasilnya laju reaksinya adalah 12 dan 24. Sekarang ke soalnya. Yang pertama, tentukan orde reaksi terhadap NO, berarti tadi NO pangkat ya, pangkat M misalnya atau pangkat X. Kemudian yang kedua, orde reaksi terhadap Br. Yang ketiga adalah orde reaksi total, berarti jumlah dari A dan B. Yang keempat, konstanta laju reaksi. Dan yang kelima, persamaan laju reaksi. Untuk yang orde reaksi terhadap NO. Untuk menentukan orde reaksi terhadap NO, kita akan menggunakan cara eliminasi, yakni dengan memilih eksperimen menggunakan konsentrasi yang sama dari Br2. Nah, setelah diketahui dari Br2 itu ada di eksperimen nomor 1 dan yang ketiga. Misalnya, persamaan laju reaksi untuk eksperimen tersebut adalah
Jadi nanti seperti ini ya. Pi sama dengan K dikali NO pangkat X, ini diganti angka X biar nggak ketukar, dikali BR2 pangkat Y. Maka kita bandingkan dari eksperimen 1 dan 3. Eksperimen yang pertama dan yang ketiga. Kita lihat dulu tabelnya. Untuk yang percobaan 1 dan 3. Karena nanti BR-nya biar bisa dicoret ya. Jadi cari BR2 yang sama. Jadi BR2 yang sama ternyata ada di percobaan 1 dan percobaan 3. Sehingga kita masukkan P1-nya adalah 6. Ini P3-nya adalah 24. Kemudian konsentrasi CNO yang di percobaan pertama 0,1. Kemudian ini 0,05. Yang percobaan ketiga konsentrasi NO-nya adalah 0,2 dan konsentrasi BR-nya adalah 0,05. Karena tadi kita harus eliminasi, maka kita cari BR atau konsentrasi BR yang sama. Terus angka yang sama akan kita coret. Contohnya ada angka K dan angka ini ya 0,05. Kita coret, maka jadinya adalah 6/24 sama dengan 0,1 pangkat X dibagi 0,2 pangkat X. Nah ini jadi 6/24 kita sederhanakan menjadi 1/4 karena sama pangkatnya X maka bisa disamakan ya atau disatukan. Ini kita sederhanakan jadi 1/2. Kita naikkan ke atas 4-nya, kemudian kita naikkan juga 2-nya, jadi 4 sama dengan 2 pangkat X. Kira-kira 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 4? Maka X sama dengan 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4, nilai X sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap NO adalah 2. Kita lanjut untuk yang B. Mencari order reaksi terhadap BR2. Untuk menentukan order reaksi terhadap BR2, kita menggunakan juga cara eliminasi sama nih ya. Tapi kebalikannya, maka yang dicari konsentrasi yang sama yaitu NO karena nanti NO-nya akan kita coret. Jadi ternyata ada di eksperimen 1 dan 2. Nah, persamaannya sama ya, seperti ini. Kemudian kita bandingkan eksperimen 1 dan 2. P1 dan yang kedua. Nah, kita masukkan angkanya sekarang. P1-nya 6, P2-nya adalah 12. Kemudian masukkan konsentrasinya, NO 0,1, sama-sama ya, 0,1, percobaan 1 dan 2. Kemudian, untuk yang BR2-nya, untuk percobaan pertama adalah 0,05 dan percobaan kedua adalah 0,1 ya, bawahnya ya. Jadi kalian tinggal masukkan aja angkanya. Kemudian cari yang sama. Setelah cari yang sama, baru kalian coret. Lalu dapatlah angka seperti ini. Kemudian kalian sederhanakan. Jadi 6/12 adalah 1/2 dan 0,05 dibagi 0,1 juga 1/2. Disederhanakan. Jadi setengah sama setengah atau 2-nya kita naikkan ke atas, 2-nya juga kita naikkan ke atas. 2 sama dengan 2 pangkat Y. Maka biar 2 pangkat Y hasilnya adalah 2, maka Y sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap BR2 adalah 1. Nah, sampai di sini kalian sudah paham. Kita lanjut untuk yang C, order reaksi total. Mencari order reaksi total sangat mudah. Tinggal menjumlahkan order reaksi dari masing-masing reaksi. Karena tadi kita X dapat sama dengan 2, Y sama dengan 1, berarti tinggal 2 ditambah 1, yaitu hasilnya adalah 3.
Jadi orde total adalah 3. Untuk yang D, mencari konstanta laju reaksi. Konstanta atau tetapan laju reaksi dapat dihitung dengan menerapkan persamaan laju reaksi pada salah satu eksperimen. Misalnya kita pilih eksperimen nomor 2 sebagai patokan. Maka, masukkan nilai eksperimen nomor 2 berserta orde reaksinya. Yang nomor 2 ya. Dipilih karena angkanya yang mudah nih, sama-sama 0,1 sama-sama 0,1. Kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, sini udah ada ya. Jadi angka yang X adalah 2, yang Y adalah 1. Pi-nya untuk yang ini adalah 12. Kemudian konsentrasinya adalah 0,1 ini. Dan BR2 konsentrasinya juga 0,1. 12 sama dengan K dikali, ini 0,1 jadi 10 pangkat min 1 biar lebih mudah ya. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Ini min 1 kali 2 berarti min 2. Ini min 1 kali min 1 berarti min 1. Di total jadi min 3. Maka K sama dengan, ini min 3-nya kalau pindah sama dengan berarti pindah ke bawah. Jadi 12 dibagi 10 min 3. 10 min 3-nya kita naikkan lagi ke atas. Kalau dinaikkan ke atas berarti pangkatnya menjadi positif di sini. Jadi K sama dengan 12 kali 10 pangkat 3, atau biasanya kalau ada 10 pangkat maka angkanya di depan koma itu cuma satu angkanya. Kita majuin makanya komanya, jadi 1,2 dikali 10 pangkat 4. K-nya adalah nilainya segini. Lanjut, untuk persamaan laju reaksinya. Tadi K udah dapet, X udah dapet, Y udah dapet, maka tinggal kalian masukkan saja angkanya. Jadi orde reaksinya X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Dan laju reaksinya K sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 4, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, sudah paham di sini? Ini adalah perhitungan mencari persamaan laju reaksi. Sampai di sini ini adalah video terakhir dari laju reaksi. Silakan kalian kerjakan soal yang telah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.